Pertamax di anak perusahaan Pertamina, kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 12 DPR fraksi Demokrat, Pak Mulyadi, dan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Pak Mulyadi, kita ke Mas Zainur dulu ya. Silakan. Mas Zainur, sebenarnya kalau Anda lihat ini metode korupsi yang sudah lama atau modus baru? Ya, modusnya sih lama, tetapi ini kejadiannya berlangsung sedemikian lama begitu ya. Dari 2018 sampai sekarang bahkan mungkin begitu ya, 2023. Nah, artinya kenapa sedemikian lama kemudian ini baru terungkap sekarang? Ini membuat tanda tanya, apakah misalnya unsur pengawasan itu gagal untuk bertindak, atau misalnya tidak ada satupun orang yang meniup peluit untuk menjadi whistleblower atas praktik ini. Jadi sebenarnya ini tidak sesederhana tindak pidana korupsi pengoplosan, tidak. Ini dimulai dari misalnya adanya penurunan produksi di kilang sehingga kemudian timbul kebutuhan untuk impor. Nah, impornya pun kemudian itu diatur sedemikian rupa. Yang pertama adalah pemenangnya atau siapa yang mendapatkan pekerjaan itu sudah ditetapkan sebelum tender. Yang kedua, harganya. Harganya pun itu sudah ada permufakatan jahat sebelum tender itu dilakukan. Nah, kemudian dilakukan impor. Setelah dilakukan impor itu, menurut sangkaan dari Kejaksaan Agung itu dilakukan gitu ya, dilakukan pengoplosan ron 90 bahkan ron 88 kemudian di blending menjadi ron 92. Tentu untuk ron 92 ini semua harus dibuktikan di depan persidangan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa dari konstruksi perkara ini menurut saya adalah satu bentuk kejahatan yang terencana, begitu rapi dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat jabatan sangat tinggi, bahkan tertinggi di organisasi itu, yaitu direktur utama, melibatkan antara BUMN juga dengan swasta. Di sana ada para broker. Nah, para broker ini kan orang-orang yang mencari rente begitu ya, mendapatkan fee, karena bahkan harga yang harus dibayar oleh negara itu jauh lebih tinggi begitu ya. Dan ini dimulai dari yang itu tadi saya sampaikan, adanya penurunan produksi kilang secara sengaja untuk menciptakan satu kebutuhan impor. Itu Mas. Oke. Dari 193 triliun kerugian itu, ada juga dugaan modus pengoplosan yang tidak hanya merugikan negara tapi juga konsumen langsung. Itu menurut Anda seperti apa? Ya, betul. Ini tentu nanti harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan kalau sudah masuk ke pokok perkara, apakah betul ada pengoplosan. Kalau betul ada pengoplosan, artinya publik dirugikan, sehingga tindak pidana korupsi ini tidak sekadar merugikan keuangan negara, tetapi juga yang kedua bisa merugikan perekonomian negara, yang ketiga bisa menimbulkan korban pada masyarakat, merugikan masyarakat. Nah, kerugian negara bisa dilakukan pemulihan melalui perampasan aset-aset kejahatan. Sedangkan dari sisi konsumen, bagaimana cara konsumen untuk dapat dipulihkan kerugiannya? Kalau memang benar misalnya nanti terbukti ron 88 atau bahkan ron 90 kemudian di blending menjadi ron 92, artinya kan publik harus membayar biaya yang lebih mahal untuk mendapatkan kualitas yang hanya sebenarnya ron 88 atau ron 90. Yang kedua, barangkali ada jenis-jenis kendaraan yang itu bisa rusak kalau diberi minum menggunakan ron 88 atau ron 90. Nah, ini kan timbul kerugian pada masyarakat. Nah, kalau timbul kerugian pada masyarakat, secara hukum masyarakat bisa mengajukan gugatan. Tetapi kan kalau gugatan itu tidak mudah. Masyarakat bagaimana untuk membuktikan misalnya pernah beli Pertamax? Bagaimana misalnya masyarakat juga bisa membuktikan kerusakan pada kendaraannya? Itu tidak mudah. Dan mungkin gitu ya, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan class action bersama-sama. Itu Bang. Baik, Pak Mul, hasil dari pertemuan dengan Pertamina sebenarnya ada nggak sih modus pengoplosan Pertalite jadi Pertamax itu? Ya kalau dari rapat kita memang Pertamina membantah. Yang jelas kan sekarang yang kita tanya adalah Pertamina yang hadir pada saat rapat dengan Komisi 12. Kita tidak mau masuk ke domain persoalan hukum karena itu kan sudah ada ranahnya sendiri. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah jangan sampai pengguna Pertalite atau pengguna Pertamax ini lari ke Pertalite.
lari ke Pertalite sehingga Pertalite ini kan sebetulnya juga subsidi. Cuma skemanya adalah kompensasi tetap dibayar oleh negara. Kalau membengkak penggunaan Pertalite, maka akan semakin membebani keuangan negara. Jadi dengan tidak percayanya orang terhadap kualitas Pertamax, konsekuensinya tentu akan banyak orang membeli Pertalite. Karena orang berasumsi, buat apa beli Pertamax? Toh juga RON-nya sama dengan Pertalite. Nah, ini kan yang terjadi. Kalau kita menganggap RON 90 itu, 92 itu RON-nya sama dengan 90 Pertalite. Sehingga terjadi peningkatan penggunaan Pertalite. Nah, ini sementara Pertalite adalah subsidi dengan skema kompensasi. Maka dari itu DPR ingin meyakinkan, menenangkan masyarakat, kita tidak masuk ke domain 2018-2023 ya, yang sudah menjadi kasus hukum, yang nanti pembuktiannya tentu nanti kejaksaan di pengadilan, pembuktian melalui pengadilan. Tapi tugas kita bagaimana jangan terjadi kuota yang sebetulnya Pertalite itu harusnya tidak sebanyak itu, Oke, sekarang bisa bengkak. Itu yang harus kita cegah sebetulnya. oke. Karena saya mendengar, saya cek ke daerah, memang masyarakat itu sudah terpengaruh, Banyak yang sudah. resah soal sekalian saja beli Pertalite begitu. Pak Ah ya Mul, betul. Pak Mul, kalau teman-teman Komisi 12 sudah melakukan sidak dan nanti jika terbukti ternyata Pertamax yang beredar itu adalah oplosan dari Pertalite yang RON-nya 90, apa sanksi yang akan diberikan? Oh kalau itu memang misalnya dari hasil pemeriksaan terjadi rekayasa 92 ternyata itu RON 90, tentu ini udah bisa menjadi persoalan hukum lagi kan. Bukan hanya persoalan sanksi saja, karena itu sudah manipulasi lagi. Maka dari itu telah dilakukan sidak-sidak berkala dan pemeriksaan on spot, terutama oleh Limigas, agar masyarakat kembali bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat. Itu sebetulnya. Karena dengan masyarakat, apabila masyarakat masih tidak percaya, maka Pertalite yang akan jadi sasaran. Saya khawatirnya nanti Pertalite akan semakin cepat habis, dan kompensasi akan semakin besar. Jadi dalam hal ini kami memang Komisi 12 berusaha untuk meyakinkan bahwa kualitas Pertamax di tahun 2025 ini memang sesuai dengan spek yang ada. Itu sebetulnya tugas kita ya. Dan itu sudah kita tanya dan kita minta Pertamina untuk meyakinkan kita, dan sekaligus kita lakukan pemeriksaan on spot di lapangan. Itu yang paling pertama kita lakukan. Karena kan persoalan hukum kan persoalan Oke, tersendiri. oke Pak Mul. Mas Zainur, korupsi ini berlangsung lama, 5 tahun. Menurut Anda ini dilakukan oleh pemain internal anak perusahaan Pertamina saja atau ada keterlibatan sistem yang lebih besar dari ini? Ya, itu tugas penyidik ya untuk mengembangkan. Saya juga tidak percaya kalau korupsi sebesar dan sesistematis ini hanya dilakukan oleh 7 orang itu begitu ya. Apa iya misalnya yang lain tidak mengetahui, yang lain fungsi pengawasan tidak mendapatkan temuan, atau mungkin juga dari sisi mereka-mereka yang diberikan tugas, apa mereka tidak tahu bahwa tugasnya itu ternyata misalnya adalah satu tugas yang melawan hukum. Nah, sehingga ini harus diungkap secara utuh oleh penyidik kejaksaan. Yang kedua adalah dari sisi swastanya. Apa benar ini hanya mereka-mereka ini yang menjadi pelaku begitu ya? Kita tahu misalnya ada nama yang muncul terus nih dalam kasus yang biasa publik sebut sebagai mafia minyak begitu ya. Dulu di kasus Petra, sekarang ada terkait dengan meskipun bukan yang bersangkutan langsung begitu ya. Harus diungkap gitu ya. Kenapa? Karena ya biasanya ada beneficial ownership yang kemudian dia ada di balik layar. Nah, yang di balik layar ini yang harus diungkap oleh penyidik. Dan saya merekomendasikan kepada kejaksaan harus menggunakan pendekatan TPPU. Tidak sekadar undang-undang tidak pidana korupsi, tetapi juga harus dengan TPPU. Mengapa? Karena kalau kejaksaan berani state kerugian keuangan negaranya itu 193 triliun, itu besar sekali. Artinya ini mengalir kemana-mana begitu ya. Di situ kan ada bentuk-bentuk kerugian yang terkait dengan ada yang markup-nya, ada yang kemudian ekspor minyak mentah Oke. Indonesia juga itu dihitung sebagai kerugian karena itu tidak terserap oleh
Pertamina Patraniaga begitu kan. Juga dari sisi impornya Bang. Impornya itu kan disinyalir Ya. juga ada markup ya, juga kemudian dari sisi shippingnya. Nah saya melihat nggak mungkin lah hanya 7 itu gitu. Ini uang yang sangat besar sehingga ini harus di tracing, follow the money gitu ya, dan semuanya biar tuntas. Jangan ada lagi misalnya 10 tahun lagi terungkap lagi misalnya Baik. mafia migas. Kapan Indonesia bisa bersih kalau lagi-lagi kasus seperti ini muncul tapi tidak Oke. dituntaskan hingga ke akar-akarnya mafianya, Bang. Baik, tadi Anda juga bilang fungsi pengawasan, nanti kita nantikan hasil dari sidak yang dilakukan oleh Komisi 12. Pak Mulyadi dari teman-teman Komisi 12, terima kasih. Pak Mulyadi, anggota Komisi 12 DPR RI, dan Mas Zainur Rohman dari Pukat UGM sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Pak.